bersama Kak Cherry dan Kak Nova. Halo adik-adik, senangnya bisa bersama dengan adik-adik mengikuti ibadah sekolah minggu. Kita bisa bersama-sama memuji Tuhan, berdoa, dan tentunya mendengarkan cerita ya Kak Cer. Betul sekali Kak. Tapi ingat adik-adik, jangan hanya di hari Minggu loh Kak. Kita semangat untuk memuji, berdoa, dan membaca Alkitab. Benar Kak Cer? Kita harus setiap hari loh Kak mengucap syukur, memuji Tuhan, berdoa, dan tentu membaca Alkitab. Supaya kita tahu penyertaan Tuhan buat adik-adik dan kita semua itu selalu ada. Hari ini ya adik-adik, hari ini Kak Nov, tema kita adalah Allah lebih besar dari semua masalah. Ada loh Kak nyanyian yang mengatakan Allahku tuh besar, kuat, dan perkasa. Ayo tebak, adik-adik tahu nggak? Masih ingat? Ayo kalian masih ingat nggak Kak Nova nih? Masih. Oh, masih? Wasik. Kayak gimana sih lagunya ya? Allahku besar, Nah, itu dia kuat dan adik-adik. berkuasa. Betul. Yuk adik-adik yuk. Yuk kita berdiri yuk adik-adik. Yang semangat ya. Kita nyanyi ya. Oh, kita hari ini nyanyi diiringi oleh siapa? Kak Yohanes. Kak Yohanes. Ayo Kak Yohanes, lagu pertama. Allahku besar Kak Yohanes. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allah memang sungguh besar. Adik-adik, Allah sanggup melakukan perkara yang besar. Maka itu kita harus mengandalkan Tuhan dalam sesuatu hal ya Kak Cer. Bener Kak Nova. Ayo adik-adik kita andalkan Tuhan selalu. Karena kasih-Nya, Tuhan menjaga kita dan selalu memberi jalan keluar bagi kita dalam setiap masalah. Oh iya, kita harus berdoa dulu loh adik-adik. Yuk kita berdoa untuk melanjutkan ibadah kita. Tangannya dilipat yuk. Tundukkan kepala, mata ditutup. Kita duduk tenang. Kak Nova akan pimpin doa. Ayo Kak Nova. Yuk, mari kita berdoa ya adik-adik. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih buat penyertaan-Mu pagi hari ini. Kami dapat menghirup udara pagi dan dapat hari ini mengadakan ibadah online Tuhan. Tuhan berkatilah kami supaya kami dapat memuji-Mu dan mendengarkan cerita-Mu ya Bapa yang akan disampaikan nanti oleh Kak Lydia. Tuhan berkatilah ibadah sekolah minggu ini dari awal hingga akhir sehingga kami dapat merasakan kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Terpuji nama Bapa, dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Cer, minggu kemarin kakak-kakak sekolah minggu sudah mengirimkan bahan untuk aktivitas. Bulan ini loh, Kak Nova sudah melihat hasil-hasil karya adik-adik yang sangat baik, pintar mewarnai, dan mengikuti perintah yang ditugaskan. Ini buktinya kuasa Allah. Kalau Allah itu berkuasa dengan memberikan kita semua talenta ya Kak Cer. Oke, iya betul banget tuh Kak Nov. Itu memang talenta yang diberikan Tuhan untuk adik-adik kita ya. Oh, selain itu Kak Nov, mereka hebat-hebat deh. Ada loh Kak Nov yang saling membantu. Kakaknya membantu pekerjaan adiknya yang masih kecil. Hebat-hebat ya mereka itu.
Adik-adik tuh hebat-hebat deh. Pasti deh adik-adik itu pintar mewarnai, pintar menggambar, menempel dari talenta yang diberikan oleh Tuhan kan? Gimana kalau kita angkat pujian lagi ya? Kali ini kita nyanyikannya Allah kuasa melakukan segala perkara. Gimana Kano? Yuk! Ayo Kayo kita nyanyikan. Nah, sekarang saatnya bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, siapkan Alkitab dan letakkan di dekat adik-adik dulu ya. Sebelum dengar cerita, kita berdoa dulu. Ya kan Kak Cer? Ayo adik-adik, mari kita berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau masih mengingatkan kami betapa besar perkara yang dapat Engkau lakukan kepada kami semua. Tuhan Yesus, sekarang kami mau membaca Alkitab. Berikanlah kami ketenangan ya Tuhan, sehingga kami dapat membaca dengan tenang dan dapat mendengarkan dengan hati dan pikiran yang terbuka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau bersyukur karena Engkau telah menyehatkan Kalidia, sehingga Kalidia dapat membawakan cerita bagi kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Kita berjumpa lagi ya di ibadah anak online hari ini. Sebelum mendengar cerita dari Kalidia mau ajak kita nyanyi dulu. Pasti lagunya sudah tahu nih, untuk adik-adik semua ya. Ikuti Kalidia ya. Siapa buat bunga, saya tidak bisa. Siapa buat bunga, hanya Tuhan saja. Siapa buat burung, saya tidak bisa. Siapa buat burung, hanya Tuhan saja. Wah adik-adik, yang buat bunga, yang buat hewan, dan juga yang membuat kita hanya Tuhan. Berarti Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Nah, hari ini kita mau bercerita nih tentang kehebatan Tuhan kita ya. Waktu itu zamannya Bapak Musa nih adik-adik. Kalau mau melihat sesuatu itu nggak mudah. Kalau sekarang nih, kali dia mau tanya nih, ada yang tahu nggak ya ini apa? Ini karton nih, kertas karton. Tapi coba kita lihat fungsinya ya. Wah, aku bisa lihat nih. Ada Kaleb, ada Aru,
ada Jethro, ya ada Jericho. Wah, aku bisa lihat ada siapa lagi ya. Wah, banyak sekali. Ini namanya teropong. Iya, adik-adik nanti juga bisa buat ya dari karton yang sudah diberikan oleh kakak-kakaknya. Gampang bikinnya, nggak usah yang susah-susah ya. Yang penting adik-adik bisa lihat. Nah, fungsinya teropong ini untuk apa? Untuk melihat, intip-intip, mengintai. Waktu zaman Bapak Musa belum ada teropong adik-adik. Mereka kalau mau melihat sesuatu, wah harus bagaimana ya? Harus pergi, harus datang. Waktu itu, waktu mereka sudah hampir sampai ke tanah Kanaan, Tuhan menyuruh Bapak Musa untuk memanggil orang-orang. Ya, ada 12 orang yang Tuhan minta supaya mereka pergi melihat, mengintai ke tanah Kanaan yang akan mereka masuki nanti. Wah, jadi Bapak Musa panggil 12 orang untuk berkumpul. Lalu Bapak Musa kasih perintah kepada 12 orang ini. Kalian harus mengintai tanah Kanaan yang akan kita masuki nanti, ya, untuk kita tempati. Jadi kalian harus lihat ada apa saja di sana. Kalian harus perhatikan benar-benar, baik-baik. Apakah ada tanahnya subur? Apakah banyak binatang-binatang? Apakah aman? Wah, pokoknya mereka harus melihat, mereka harus mengintai. Akhirnya adik-adik 12 orang itu mereka berangkat. Tapi kan mereka nggak bisa pakai teropong ini ya. Mereka nggak bisa lihat-lihat seperti ini. Jadi mereka harus manjat, lihat ke tembok. Wah, ada apa sih di situ? Ada yang sebelah sini juga mengintai. Ada apa ya di situ ya? Mereka susah sekali. Wah, karena jauh ya. Mereka harus memandang jauh ada apa di situ. Akhirnya mereka melihat, oh ya, di sana ada kebun anggur yang enak, buahnya besar-besar, manis rasanya. Terus tanahnya subur. Tapi orangnya di sana besar-besar. Aduh, takut. Akhirnya 12 orang ini kembali lagi ke Bapak Musa. Mereka datang, lalu mereka lapor. Bapak Musa tanya, coba satu-satu ditanyakan ya. Apa saja yang kamu lihat? Mereka semua sepakat, tanahnya subur Bapak Musa. Di sana tanahnya subur, buah-buahan, sayur-sayuran semua tumbuh dengan bagus. Anggur yang kita petik nih, aduh rasanya manis. Lalu hewan-hewan semua gemuk-gemuk. Mereka punya padang rumput yang luas. Tapi, mulai nih satu-satu. Para pengintai itu yang 12 orang itu bilang, tapi Bapak Musa, orangnya besar-besar, lebih besar dari kita. Nanti kita pasti kalah kalau mau masuk ke situ, mau lewatin situ. Nggak berani deh, gitu. Mereka mulai takut. Lagi pula ngapain sih kita diajak untuk masuk ke situ? Lebih baik kita tinggal di Mesir aja, udah aman-aman. Ini kita harus masuk, nanti kita harus melawan lagi orang-orang yang besar itu. Nanti gimana? Wah, mereka mulai bertengkar adik-adik. Mereka mulai, gak bisa nih. Bapak Musa bilang, memang iya. Nah, tapi di saat mereka sudah mulai ribut-ribut, mereka mulai ketakutan. Ada 2 orang yang langsung bilang ke Bapak Musa, tidak perlu takut. Karena kita kan sudah dipimpin sama Tuhan sampai hari ini. Masa kita tidak percaya Tuhan kita itu Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa yang akan memimpin kita juga untuk masuk ke tanah Kanaan itu. Jadi gak usah takut. Bapak Musa lihat, wih, siapa ini? 2 orang ini. Oh, ternyata mereka adalah Joshua dan Kaleb. Nah ya, Joshua dan Kaleb. Mereka 2 orang yang berbeda tuh pandangannya dari 10 orang yang tadi bilang yang ketakutan itu. Joshua dan Kaleb bilang, kita harus berani. Karena Tuhan beserta dengan kita. Masa kita takut? Tuhan yang menciptakan semuanya. Tuhan yang menjaga kita sampai hari ini. Tuhan yang menolong kita dalam perjalanan, kata Joshua dan Kaleb. Percaya pasti Tuhan akan
menuntun kita sampai ke tanah Kanaan. Wah, yang 10 orang ini mulai, kamu ini ngaco, kamu masa nggak lihat ya? Itu orang tadi yang kita lihat itu kan besar-besar. Mana mungkin kita bisa mengalahkan mereka? Joshua dan Kaleb tetap yakin. Lalu bilang sama Bapak Musa, tidak, kami percaya Tuhan akan menolong kita. Jadi, ayo kita sama-sama masuk, kita berjalan ke sana. Wah, akhirnya adik-adik, Bapak Musa kembali berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Nah, tapi adik-adik, 10 orang ini karena ketakutan mereka malah mengajak orang-orang Israel untuk tidak percaya sama Joshua dan Kaleb. Mereka bilang, nggak usah, kita tidak usah berjalan masuk ke Kanaan. Lalu akhirnya mereka malah ingin menyakiti Joshua dan Kaleb. Mereka bertengkar terus, mereka bilang, enggak, kami nggak mau ikut. Waktu mereka sedang bicara seperti itu, mereka tidak mau ikut. Nah adik-adik, kemuliaan Tuhan turun ke atas mereka berupa awan tebal, petir, yang menunjukkan bahwa Allah hadir bersama-sama dengan mereka. Waktu mereka sudah melihat itu, mereka menjadi percaya. Dan mereka percaya kepada apa yang Joshua dan Kaleb katakan, bahwa Allah yang hebat, Allah yang besar. Dan mereka bilang, baiklah Bapak Musa, kami akan ikut menuju ke tanah Kanaan. Nah adik-adik, Allah menunjukkan kehebatannya sehingga yang tadinya orang-orang ini tidak percaya, mereka kembali menjadi percaya, melihat betapa Tuhan hebat dan luar biasa buat mereka. Nah, seperti Joshua dan Kaleb, harusnya kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut menghadapi semua masalah-masalah kita. Kadang-kadang kita kalau adik-adik nih, misalnya ada yang takut gelap. Siapa di sini yang takut gelap? Kali dia juga kadang-kadang takut sama gelap, ya. Tapi selalu ingat, iya ya, kan ada Tuhan Yesus yang menjaga kita. Jadi buat apa kita takut? Ayo kita lawan. Wah, kita lawan rasa takut kita. Kita harus berani karena Tuhan pasti menemani kita, ya. Nah, seperti Joshua dan Kaleb tadi, dia tidak takut karena percaya Allah yang luar biasa, yang hebat itu pasti akan menuntun mereka, menjaga mereka. Nah, adik-adik, apapun nih yang sedang kita hadapi, mungkin kalau adik-adik yang kelas batita balita kan takut gelap ya, takut kecoa. Siapa di sini yang takut kecoa? Kali dia juga dulu takut kecoa. Kalau ada kecoa kali dia langsung teriak gitu. Tapi iya ya, ini kan ciptaan Tuhan juga ya. Coba diajak ngomong aja, sana, jauh gitu ya. Nanti dia juga pergi, dia juga takut sama kita, orang kita lebih besar, ya kan? Nah, seperti itu. Atau takut apa? Aduh, takut nanti kalau misalnya aku nggak bisa belajar. Nah, banyak ya ketakutan-ketakutan kita seperti tadi orang-orang Israel. Tapi ingat, waktu kita percaya, Tuhan kita selalu menolong, kita berdoa. Tuhan, aku takut, tapi aku percaya Tuhan pasti menolong. Pasti Tuhan ada bersama-sama dengan aku. Percaya deh adik-adik, pasti kita semakin menjadi berani lagi. Kita kembali semangat lagi, berani lagi untuk menghadapi ketakutan kita, ya. Jadi siapa di sini yang mau seperti Joshua dan Kaleb? Ya, yang berani, yang percaya bahwa Allah adalah Allah yang besar, Allah yang hebat. Seperti lagu yang tadi sudah dinyanyikan kan sama Kak Nova dan Kak Cherry. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Nah, Allah kita Allah yang besar, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, adik-adik, mari kita berdoa dan selalu menyerahkan semua ketakutan kita, semua masalah kita kepada Tuhan, karena Tuhan pasti akan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami belajar dari Joshua dan Kaleb yang berani, yang percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang hebat, Allah yang besar,
yang bisa mengatasi semua persoalan-persoalan yang kita hadapi, semua ketakutan kita, semua kekhawatiran kita. Tuhan, kami mau percaya terus dan kami mau belajar berserah kepada Tuhan dan selalu datang kepada Tuhan saat kami mempunyai persoalan, saat kami takut, saat kami sedih, saat kami kecewa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Wah, memang asik ya Kak mendengarkan cerita Tuhan itu. Kita minggu ini belajar banyak ya tentang yang baik. Mengandalkan Tuhan karena kita percaya Allah yang besar dari semua masalah. Ya, setuju Kak. Oh iya, ayat hafalan Kak. Adik-adik, ayat hafalan minggu ini kita ambil dari Mazmur 135 ayat 5. Nah, Kak Ceri bacakan ya. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Nah, kita ulang lagi ya. Mazmur 135 ayat 5. Sesungguhnya Aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Nah, kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Salah satu caranya ya adik-adik dengan memberikan persembahan syukur. Ayo adik-adik, kita kumpulkan persembahan syukur melalui transfer atau ada tuh Kak yang QR code itu nanti di layar ada tuh. Adik-adik minta tolong papa dan mama ya untuk mentransfer persembahan adik-adik melalui tadi QR code atau mobile banking atau ke ATM gitu Oh, Kak. gitu, Kak. Iya. Yuk Kak, kita kumpulkan persembahan dan mengiringi dengan bernyanyi beri syukur. Ayo Kak Yohanes ya. Ayo Kak Yohanes. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Sekali lagi Kak, ayo. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Ayo adik-adik, kita doa persembahan yuk Kak Nov. Tutup mata, lipat tangan, tunduk kepala. Terima kasih Tuhan Yesus atas persembahan yang telah Engkau sediakan bagi kami sehingga kami dapat mempersembahkannya kembali ke gereja kami. Terima kasih untuk semua berkat sepanjang minggu ini yang Engkau berikan kepada keluarga kami. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kekuatan dan kesehatan yang telah Engkau berikan kepada papa mama, kepada oma opa, tante, dan semua keluarga besar kami dan juga teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat dan semua persembahan yang Kau berikan kepada kami yang bisa kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Sekarang kita mau ngapain Kak? bernyanyi lagi Kakak. Oh oke, kita bernyanyi lagi ya. Wah seneng banget nih, kita nyanyinya apa nih Kak sekarang? Kasih. Oh aku tahu. Kasih Yesus itu ya? Oke. Oke Kak, kita nyanyi yuk Kak.
Ayo Kak Cer dan adik-adik semua, kita menyanyikan pujian penutup kita dengan gerakan Kasih Yesus Indah Oh Indah. Ayo kayo. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Adik-adik, nggak berasa ya, sekolah minggu kita untuk minggu ini sudah selesai. Sudah selesai nih Kak Nov. Iya. Gimana kalau misalnya kita langsung udahan aja ya? Oh jangan Kak Nov, kita nggak boleh langsung udahan. Kita harus apa yuk Kak Nov? Berdoa dulu. Betul sekali. Yuk adik-adik, kita menutup ibadah ini dengan berdoa. Lalu kita lanjutkan dengan lagu Bapa Terima Kasih. Kita tutup mata, tunduk kepala, Kak Nova akan berdoa penutup. Mari kita berdoa adik-adik. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Kami sudah selesai mengikuti ibadah online. Biarlah Tuhan menjadi pelita dalam hidup kami, baik adik-adik ya Tuhan. Tuhan, apa yang diceritakan oleh Kak Lydia tadi dapat dimengerti dan dipahami oleh adik-adik Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan menutup ibadah ini. Biarlah kasih-Mu selalu menyertai kami, memberi kami kesehatan, dan juga segala aktivitas yang kami kerjakan dapat memuliakan-Mu Tuhan. Terpujilah nama Bapa, dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sekolah minggu telah usai. Terima kasih adik-adik.